to the audience, but in a really beautiful way. It's like, Q, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Halo sahabat Historia, pada video kali ini kami akan membahas tentang sejarah kebudayaan Pulau Pecong dan Rengkam Sanggar Hulu Balang Laut SMA Negeri 22 Batam, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Simak sampai selesai ya sahabat Historia. Pulau Pecong adalah salah satu pulau yang terletak di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pulau ini memiliki luas sekitar 3,5 km persegi dan berjarak sekitar 1, km dari daratan Batam. Penduduk asli Pulau Pecong adalah suku Melayu dan suku Bugis. Mereka telah tinggal di pulau ini sejak ratusan tahun yang lalu. Pada awalnya, Pulau Pecong merupakan sebuah pulau yang sepi dan dihuni oleh para nelayan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pulau ini menjadi lebih ramai dan berkembang menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi di Batam. Sejarah Pulau Pecong ini kalau kita lihat dari orang tua ya, kita juga ini kan baru juga. Jadi kalau menurut orang tua itu sejarahnya Pecong ini pertama-tama itu yang mendiami Pecong ini adalah orang suku Bugis betul. Awalnya suku Bugis. Awalnya ya. Jadi pertamanya pemukimannya bukan di sini, tapi ada di Pulau Pecong Kecil namanya. Di Pecong Kecil itulah pertamanya pemukiman. Setelah banyak yang keluarga yang ini, istilahnya udah berkembang biak lah, ya kan? Nah, baru pindah ke sini lagi. Di Pulau Pecong baru netap di sini sampai sekarang. Nah, jadi sudah turun-temurun, istilahnya menikah dari suku Melayu, ambil Bugis, ya kan? Jadi sekarang ini udah campur, ada ngambil Jawa, kalau sejarahnya di sini kan. Nah, ada juga yang ngambil orang Sunda. Pokoknya berapa suku ada di sini untuk sekarang ini. Ada sebuah pohon ya, pohon itu istilahnya ada tumbuh besar ya di tengah-tengah Pulau Pecong ini. Jadi di situ makanya disebut Pulau Pecong ini dari nama pohon itu tadi, pohon pucung itu nama pohonnya. Itu pohonnya hitam katanya, hitam dan buahnya itu pahit asam lah istilahnya itulah. Pulau Pecong bisa dikatakan termasuk kampung tua di Kepulauan Riau. Karena sebagai pulau hinterland dan dilihat dari sejarahnya, Pulau Pecong ini sudah menunjukkan bahwa ia termasuk kampung tua. Akan tetapi, walaupun termasuk kampung tua, Pulau Pecong tidak termasuk ke dalam otorita Batam, sehingga Pulau Pecong tidak memiliki SK sebagai kampung tua. Ciri khas Melayu yang masih bisa kita jumpai hingga saat ini yaitu adat istiadat perkawinan Melayu yang diselenggarakan dengan cara sederhana yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pernikahan, saat pernikahan, dan sesudah pernikahan. Pra-pernikahan meliputi meliti, merisi, meminang, menegakkan bangsal, menggantung, malam berinai, berendam, dan mandi tolak bala. Saat pernikahan meliputi akad nikah, antar belanja, khatam Al-Quran, dan hari langsung. Sesudah pernikahan meliputi mandi damai dan malam menjelang mertua. Lalu ada adat pantun, bertepung tawar, dan lain sebagainya. Selain itu, terlihat pula ciri khas pada makanan Melayu seperti asam pedas.
Sedangkan untuk rumah adat, pada zaman yang sudah modern ini, tidak ada lagi rumah adat khas Melayu di Pulau Pecong. Untuk pakaian Melayu khas Pulau Pecong, pada umumnya seperti pakaian Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Tidak banyak yang berbeda dari ciri khas Melayu yang ada di Pulau Pecong dengan Melayu di Kepulauan Riau. Salah satu tarian khas yang ada di Pulau Pecong untuk saat ini yaitu tari kreasi rengkam. Tarian kreasi rengkam ini terinspirasi dari mata pencarian nelayan yang ada di Kelurahan Pecong, yang mana masyarakatnya membudidayakan rumput laut yang disebut dengan rengkam. Menurut masyarakat Kelurahan Pecong itu sendiri, para nelayan merasa terbantu ekonomi mereka dengan adanya pemanfaatan dari rengkam itu sendiri. Yang dulunya masyarakat menganggap itu sebagai sampah di laut, ternyata bisa menghasilkan uang tambahan bagi keluarga mereka sendiri. Selain terinspirasi dari kehidupan masyarakat, tarian kreasi rengkam juga tidak lepas dari ide pimpinan Sanggar Hulu Balang Laut SMA 22 Batam, Ibu Veronica Fatana, SPD, dengan dibantu tim-tim yang tergabung dalam Sanggar Hulu Balang Laut. Akan tetapi, Sanggar Hulu Balang Laut SMA 22 Batam masih terlalu baru berdiri. Musik yang digunakan pun masih cover. Semoga kedepannya Sanggar Hulu Balang Laut SMA 22 Batam bisa menciptakan musik sendiri dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa, sehingga bisa melestarikan budaya Melayu yang ada di Kelurahan Pecong itu sendiri. Tari rengkam memiliki gerakan yang mempunyai makna seperti gerakan cara mengajak kawan-kawan, cara mereka pergi ke laut, gerakan membentuk formasi perahu, lalu gerakan cara mereka untuk mengambil rengkam dari laut, setelah itu dibawa ke darat untuk dijemur. Setelah kering, rengkam akan dijual ke penampung. Khas Pulau Pecong sih, karena belum lihat juga ada yang buat seperti ini. Jadi kita memang dari Sanggar Hulu Balang saya terinspirasi harus buat tari rengkam karena itu tadi belum ada referensinya. Mungkin untuk yang lain-lain, tarian apa itu tentang laut atau tentang lain mungkin banyak ya. Tapi kalau tarian rengkam memang saya rasa saya belum pernah dengar. Mungkin bagi saya gitu ya, tapi nggak tahu di luar. Jadi bangkitkan lagi lah budaya Melayu khususnya di bidang seni. Jadi tidak hanya mata pencarian, tapi di bidang seni kita juga bisa buat. Gitu. Jadi ada kenang-kenangan yang suatu saat bahwa untuk tahu rengkam itu dulu pernah dibudidayakan, pernah dijadikan seni juga. Jadi ada peninggalan nanti.
Baiklah, sekian dari video kami hari ini. Bagaimana? Seru bukan? Kami harap kalian juga dapat mengunjungi tempat-tempat seperti kami ini dan bisa merasakan apa yang kami rasakan seperti yang sudah kami lalui. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, sahabat Historia.